Berita-berita nasional tentang upaya pembebasan sandera akan dibawakan oleh Priscila Dauhan. Priscila, silakan. Ya, terima kasih Egan. Sebelumnya kita akan berita mengenai Presiden Joko Widodo yang mengisi hari libur beserta keluarga memilih acara intern di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Mereka mengisi liburan dengan berolahraga di Stadion Manahan. Ibu negara dikawal ketat Pas Pampres serta ditemani sejumlah teman akrabnya. Sekali di saat berjalan menyusuri stadion, Ibu Negara selalu disapa dan berhenti untuk berselfie bersama. Senda gurau Ibu Negara terpancar saat bertemu dengan teman akrabnya yang berada di Solo. Ibu Negara Iriana Joko Widodo tidak ditemani Presiden Jokowi dalam aktivitas ini. Presiden Joko Widodo memilih beristirahat di kediamannya di Jalan Kutai Sumber, Banjarsari. Setelah sholat Jumat, Presiden Jokowi berencana akan melakukan nyekar ke makam orang tuanya dan dilanjutkan meninjau pabrik kayunya yang terbakar beberapa waktu lalu. Istana Kepresiden di Yogyakarta, Presiden Joko Widodo memperingati malam Isra Miraj bersama dengan ribuan santri asrama perguruan Islam Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Rabu malam. Ya, Presiden meminta santri harus siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Indonesia Joko Widodo disambut hangat dan juga salawat oleh para ribuan santri dan juga pengurus pondok pesantren asrama perguruan Islam Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden mengajak para santri untuk siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah dimulai sejak awal tahun 2017, supaya mampu bersaing dengan negara-negara lain, serta dapat memajukan perekonomian Indonesia. Di pondok pesantren asrama perguruan Islam tersebut, merupakan salah satu pondok pesantren dengan pembekalan entrepreneur untuk mempersiapkan para jebolan pesantren untuk siap dalam bidang usaha. Usai menyampaikan sambutan, Presiden juga menyempatkan tanya jawab dengan sejumlah santri dan memberikan hadiah sepeda. Telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar. Meski seluruh kandidat telah menyerahkan berkas persyaratan, ternyata tidak semua sepakat untuk menyetorkan iuran sebesar 1 miliar rupiah kepada panitia pengarah Munaslu. Egit Hapsari akan melaporkan informasi terkini dari kantor DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Ya, Egit, siapa saja ke-7 kandidat yang telah mendaftar sejauh ini? Siapa yang kemudian akhirnya menyerahkan uang dan siapa yang kemudian akhirnya menolak untuk menyerahkan uang sebesar 1 miliar? Ya, betul sekali, Berita. Memang sejauh ini sudah ada 7 kandidat yang sudah secara resmi mendaftar sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar. Namun beberapa saat yang lalu, politisi Golkar Priyo Budi Santoso baru saja tiba di kantor DPP Partai Golkar di Bilangan Selipi, Jakarta Barat ini. Namun Priyo Budi Santoso belum menyerahkan berkas persyaratan sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar, sehingga belum bisa dikatakan resmi mendaftar atau masuk bursa bakal calon ketua umum Partai Golkar. Sehingga hingga saat ini, hingga pukul 10 malam sudah ada 7 kandidat yang terdaftar dalam bakal caketum Partai Golkar. Aziz Syamsuddin kandidat pertama yang mendaftar pada hari Selasa lalu, dan 6 kandidat lainnya menyusul hari ini. Ada Mahyudin Setia Novanto, Ade Komarudin, Syahrul Yassin Limpo, Erlangga Hartarto, dan juga Indra Bambang Utoyo. Namun sebagaimana kita ketahui, ada syarat berupa iuran sebesar 1 miliar rupiah yang harus diserahkan bakal calon ketua umum Golkar untuk bisa masuk ke dalam bursa bakal calon ketua umum Partai Golkar. Namun ternyata tidak semua bakal calon ketua umum menyetujui dan bersedia untuk menyetor dana sebesar 1 miliar rupiah tersebut. Terbukti dari 7 kandidat yang sudah resmi terdaftar, ada 2 diantaranya yang menolak untuk menggelontorkan dana untuk maju sebagai bakal calon ketua umum. 2 kandidat yang menolak ini adalah Syahrul Yassin Limpo dan juga Indra Bambang Utoyo. Dalam penjelasannya tadi, Syahrul Yassin Limpo menolak menggelontorkan uang 1 sen pun atau
bergeser pun kepada panitia Munaslup untuk maju sebagai calon ketua umum karena ia mengaku akan menyumbangkan ideologi dan juga pemikiran sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar. Sedangkan Indra Bambang Utoyo tadi juga menolak untuk menyetorkan uang ini karena dalam visi misinya sendiri ia menyebutkan akan merubah Partai Golkar menjadi partai yang modern, transparan, dan juga bebas dari politik uang. Namun 5 kandidat bakal calon ketua umum lainnya ini ternyata sudah menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah sebagai iuran kepada Munaslup. Ada di antaranya Setia Novanto, Aziz Syamsuddin, Mahyudin, dan juga Erlangga Hartarto. Uang sebesar 1 miliar ini diakui berasal dari dana pribadi dan juga iuran dari tim sukses masing-masing kandidat bakal calon. Rita. Egit, kami mendapatkan informasi bahwa ada komite etik dari Golkar yang kemudian melakukan konsultasi dengan KPK berkaitan dengan penyerahan dana 1 miliar ini. Apa hasilnya sejauh ini? Ini tadi salah satu anggota dari steering komite Munaslup Partai Golkar sempat menanggapi pertemuan antara komite etik dari steering komite kepada KPK, dan akhirnya KPK pun memutuskan untuk melarang adanya iuran 1 miliar ini dalam penyelenggaraan Munaslup Golkar. Namun hal ini dikatakan oleh Andi Sinulinga yang merupakan anggota dari steering komite Partai Golkar akan dibicarakan lebih lanjut dalam rapat koordinasi dari steering komite Partai Golkar yang diselenggarakan esok hari. Namun ia sendiri menyayangkan pernyataan dari KPK tersebut karena menurutnya KPK seharusnya bertindak sebagai institusi negara yang menyatakan pendapat berdasarkan payung hukum, bukannya opini. Berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Andi Sinulinga. Sebagai lembaga hukum bicara bahwa apa yang dilakukan itu melanggar pasal ini, undang-undang ini, undang-undang itu. Karena harusnya begitu, sehingga KPK betul-betul menjadi institusi hukum, bukan seperti pengamat. Ada boleh kita Ketika terkait dengan 2 kandidat yang menolak untuk membayarkan iuran 1 miliar rupiah ini, panitia steering komite Munaslup juga akan membahasnya lebih lanjut dalam proses verifikasi yang akan diselenggarakan besok, karena memang dalam ADART ataupun dalam peraturan pendaftaran bakal calon ketua umum memang tidak disebutkan apabila kandidat menolak untuk membayarkan 1 miliar rupiah akan dicoret ataukah tidak. Kita akan tunggu kelanjutannya, dan kita akan tunggu juga apakah Priyo Budi Santoso ini merupakan salah satu kandidat yang menolak ataupun menyanggupi membayar iuran 1 miliar rupiah kepada panitia Munaslup. Baik, jadi kami konfirmasi kembali bahwa sikap Partai Golkar juga belum resmi ya menyatakan apakah kemudian 2 bakal calon ketum yang tidak mau membayar ini pasti gugur kalau tidak menyerahkan 1 miliar dana yang harus disetorkan. Iya, betul sekali Prita. Kedua bakal calon yang menolak untuk menyetorkan dana sebesar 1 miliar rupiah ini akan kembali dibahas dalam rapat verifikasi, karena memang verifikasi akan langsung dilakukan 1 hari. Begitu pendaftaran ditutup pada pukul 12 malam dini hari nanti, yang artinya verifikasi ini masih akan mempertimbangkan kembali berbagai faktor. Ada 2 jenis verifikasi. Verifikasi pertama akan mempertimbangkan seleksi administratif, sedangkan verifikasi tahap kedua akan mempertimbangkan pelanggaran etik dan juga termasuk kesediaan membayar 1 miliar rupiah ini yang akan menentukan nasib apakah kedua kandidat ini akan dicoret ataupun tidak. Namun tadi dalam pernyataannya kedua kandidat ini menyatakan bahwa mereka rela apabila panitia steering committee ini akan mencoret nama mereka dari bursa bakal calon ketua umum Partai Golkar apabila memang ketidaksediaannya membayar 1 miliar rupiah itu tidak diperkenankan atau diperbolehkan oleh panitia. Baik, terima kasih Egit Hafsari melaporkan dari DPP Partai Golkar. Kita beralih ke informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa sejumlah pimpinan DPRD DKI Jakarta terkait kasus suap raperda reklamasi Teluk Jakarta. Namun, pemeriksaan terhadap sejumlah orang semakin intensif. KPK belum juga menetapkan tersangka baru dalam kasus suap raperda reklamasi. Untuk kedua kalinya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi memenuhi panggilan penyidik KPK. Selain itu, Wakil Ketua Balik DPRD DKI Jakarta, Mary Hotma, hari ini juga diperiksa KPK untuk yang keempat kalinya. Keduanya diperiksa untuk menjadi saksi bagi tersangka Arisman Wijaya yang merupakan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land. Sebelumnya, Prasetyo dan Mary pernah memberikan kesaksian bagi tersangka Muhammad Sanusi yang merupakan rekan mereka di DPRD DKI.
Selain Prasetyo dan Mary, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua Balegda M. Taufik mendatangi KPK meski tidak dijadwalkan dalam pemeriksaan. Menurut PLH Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, Taufik diperiksa untuk M. Sanusi. Keterangan Taufik masih dibutuhkan untuk melengkapi berkas pemeriksaan sebelumnya. Terakhir Taufik diperiksa KPK pada pekan lalu, tanggal 28 April. Hari ini kakak kandung M. Sanusi tersebut diperiksa untuk yang ke-6 kalinya. Mau apa lagi Pak memang yang mau disampaikan? Iya, saya nggak tahu, kan tergantung pertanyaannya. Masih ada yang kurang kalau. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari pemeriksaan 3 pimpinan DPRD DKI Jakarta di gedung KPK, kita bergabung bersama rekan kami, Bremana Tenaya, langsung dari gedung KPK di Jakarta. Bremana, bagaimana jalannya pemeriksaan sejauh ini? Robert, baru saja Mary Hotma, Wakil Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta, selesai diperiksa KPK, tepatnya pada pukul 17:05 waktu Indonesia Barat. Dan artinya Mary Hotma sudah diperiksa selama 8 jam oleh KPK. Dan selain Mary Hotma, tadi juga sempat diperiksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan juga sekaligus sebagai Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta M. Taufik yang selesai diperiksa pada pukul 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan selain M. Taufik dan juga Mary Hotma, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga saat ini masih dalam pemeriksaan di dalam KPK. Dan juga pemeriksaan selama ini sudah berlangsung selama hampir lebih dari 8 jam. Dan Robert, pemeriksaan terhadap ketiga pimpinan DPRD DKI Jakarta ini bukan merupakan yang pertama kalinya, termasuk salah satunya yaitu adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta atau juga sekaligus sebagai Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta M. Taufik yang sudah diperiksa selama 6 kali, dan hari ini merupakan pemeriksaan yang tidak dijadwalkan dalam agenda pemeriksaan KPK. Dan tidak adanya pemeriksaan di dalam agenda oleh M. Taufik ini tidak hanya berlangsung hari ini, tapi juga telah berlangsung selama 2 kali sebelumnya, sehingga total 3 kali M. Taufik diperiksa tanpa adanya agenda pemeriksaan resmi dari KPK. Dan juga Robert, Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta juga telah diperiksa selama 2 kali, setelah sebelumnya sempat diperiksa pada tanggal 11 April 2016, dan juga Mary Hotma ini diperiksa oleh KPK hari ini untuk yang keempat kalinya. Dan walaupun pemeriksaan sudah dilakukan berkali-kali kepada para pimpinan DPRD DKI Jakarta ini, namun KPK hingga saat ini belum menentukan tersangka baru atas kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Robert. Bagaimana jika kita melihat perjalanan kasus ini, KPK kerap kali memanggil saksi yang sama berkali-kali. M. Taufik sudah dipanggil 6 kali, Ketua DPRD DKI Jakarta 2 kali, Mary Hotma 4 kali. Lalu apa yang sebenarnya dikejar KPK dalam kesaksian dari para saksi ini? Ya, tentunya Robert, KPK ingin mencari lebih dalam atau menggali lebih dalam keterlibatan dari anggota DPRD DKI Jakarta ini dalam kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dan ini menyusul adanya penangkapan terhadap Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta M. Sanusi yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan memang sebelumnya Robert sempat ada KPK ingin mengetahui lebih jauh tentang adanya pertemuan antara Presiden Direktur PT ASG dengan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta, diantaranya Prasetyo Edi Marsudi, M. Taufik, dan juga Selamat Nurdin selaku Ketua Pansus Reklamasi Teluk Jakarta. Dan pertemuan ini diduga ini membahas tentang penyesuaian regulasi reklamasi Teluk Jakarta yang hingga saat ini juga masih belum bisa dilakukan. Dan selain itu Robert, sebelumnya juga pembahasan raperda reklamasi Teluk Jakarta ini sempat ditunda sebanyak 4 kali, dan penundaan ini diakibatkan oleh tidak mencapai quorumnya anggota DPRD yang hadir dalam rapat tersebut, dan juga masih belum adanya kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan juga pihak pengembang tentang besaran kontribusi yang harus diberikan pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. Dan hingga saat ini kita masih menunggu apakah KPK akan menentukan tersangka baru, entah dari DPRD DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, maupun dari pihak pengembang. Demikian, Robert. Baik, terima kasih Bremana Tenaya atas informasinya langsung dari gedung KPK di Jakarta. Pemirsa, kami akan kembali lagi dengan satu informasi lain, di mana ada 7 politikus Partai Golkar yang resmi mendaftar sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar. Dan para bakal calon ini sebagian sudah menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah sebagai setoran wajib, dan juga sebagian tidak bersedia untuk menyerahkannya.
Hingga hari ini sebanyak 7 politikus Partai Golkar resmi menyerahkan persyaratan bakal calon Ketua Umum Partai Golkar kepada panitia pemilihan. 5 di antara kandidat ini sudah menyerahkan uang iuran gotong royong wajib sebesar 1 miliar rupiah kepada panitia pemilihan. 2 orang lainnya termasuk Syahrul Yassin Limpo tidak menyerahkannya karena sejak awal menolak memberi mahar politik. Iuran 1 miliar rupiah ini kontroversial karena tidak semua kandidat ketua umum memiliki harga kekayaan yang berlimpah. Berdasarkan data tahun 2015, Ade Komarudin misalnya hanya memiliki harta kekayaan 1,3 miliar rupiah. Untuk itu Ketua DPR RI yang biasa dipanggil Akom ini berjanji akan memenuhi iuran 1 miliar rupiah dengan cara meminta bantuan kader Golkar yang mendukungnya. Ini adalah yang penerimaan pendaftaran sampai jam 24. Kami tidak mau ingkar dari keputusan partai, tetapi kami juga tidak mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, di mana pihak berwenang soal ini, yaitu KPK dan instansi lainnya, bisa saja menetapkan lain, dan itu tentu disampaikan kepada DPP Partai Golkar, kepada panitia pengarah, dan kami juga patuh kepada panitia pengarah. Bagi calon lain, uang 1 miliar rupiah mungkin tidak masalah, karena mereka memiliki harta kekayaan puluhan miliar. Setia Novanto memiliki harta kekayaan 73,3 miliar rupiah. Mahyudin NS memiliki harta 19,3 miliar rupiah. Aziz Samsudin memiliki harta 28,8 miliar rupiah. Dan Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 8,8 miliar rupiah. Para kandidat ketua umum ini perlu ditelusuri rekam jejaknya sebagai pejabat negara. Kader Golkar yang mengklaim suara Golkar suara rakyat perlu mempertimbangkan rekam jejak Setia Novanto yang pernah lengser dari kursi Ketua DPR RI karena kasus papa minta saham. Termasuk juga mereka yang sudah beberapa kali diperiksa KPK tersangkut kasus korupsi, sekalipun berstatus sebagai saksi seperti Mahyudin. Termasuk juga yang tersangkut Panama Papers seperti Erlangga Hartanto. Tim Liputan Metro TV.